Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di kajian kita membedah buku 70 Kekeliruan Wanita yang ditulis oleh Salman bin Abdul Qadir Abu Zaid. Dan kita sudah berada di bahasan-bahasan yang terakhir. Pada hari ini insya Allah kita akan menggabungkan dua pelanggaran sekaligus karena bahasannya mirip, yaitu pelanggaran ke-68 dan pelanggaran ke-69. Kalau saya gabungkan, sebagaimana di flyer teman-teman sudah lihat, judulnya berkabung. Dan sebelumnya, kita sudah membahas pelanggaran yang ke-67 masalah seorang wanita mengambil teman-teman yang buruk yang selalu menganjurkannya untuk meremehkan hak-hak Allah atas dirinya, melalaikan untuk menjaga harkat dan kemuliaannya, serta menjerumuskan dalam perkara yang tidak baik akibatnya. Dan ini sudah panjang lebar kita paparkan tentang pentingnya memilih teman sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Al-maru ala dini khalili falyandur man yukhalil. Atau kala Nabi SAW, artinya sesungguhnya seseorang sesuai dengan agama temannya, maka harusnya dia melihat siapa yang dijadikan sebagai teman. Dan ini teman-teman sekalian penting sekali dalam kehidupan kita, karena bisanya kita istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala justru kalau kita punya komunitas yang baik. Bahkan tolok ukur seseorang dianggap baik kalau teman-temannya baik, lingkungannya baik. Begitu juga dia akan dinilai buruk kalau lingkungannya buruk. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya. Baik, saya akan bacakan insya Allah kekeliruan yang ke-68 dan 69 yang berarti insya Allah di Kamis akan datang itu bahasan terakhir kita. Pelanggaran yang ke-70 ya. Jadi insya Allah tinggal satu kali lagi pertemuan, kita sudah menyelesaikan kajian buku kita ini, dan insya Allah nanti ke depannya kita akan membedah buku yang lainnya yang akan diinformasikan. Anda bisa lihat di medsos insya Allah di flyer. Sebelum saya mulai, saya mengajak teman-teman di YouTube agar selalu subscribe, jangan lupa juga like, dan jangan lupa loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan informasi yang terbaru, dan jadikan media ini sebagai ajang untuk kita mendapatkan pahala bersama. Dan juga teman-teman di Instagram dan Facebook selalu follow tentunya. Dan bagi teman-teman di kajian Sisesa yang belum memfollow medsos kami, bisa ke @khalidbasarma_official dengan tujuan insya Allah diniatkan ikhlas untuk mendukung channel dakwah. Dan saya mengajak bukan hanya mendukung channel kami, tapi semua channel-channel dakwah yang baik. Saya berharap teman-teman selalu untuk mendukung, baik di Instagram, Facebook dengan follow, dan juga di YouTube dengan subscribe dan juga like. Baik teman-teman, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh beliau di pelanggaran ke-68 atau kekeliruan yang ke-68, melampaui batas masa berkabung atas kematian yang bukan suaminya lebih dari 3 hari. Ya. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Nabi SAW bersabda, La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa zawj fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashri wa ashra. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Kecuali terhadap kematian suami. Karena ia berkabung atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sementara pelanggaran yang ke-69 atau kekeliruan yang 69 adalah tidak terikat dengan syarat-syarat perkabungan yang diperintahkan oleh syariat yang suci, yaitu wanita tidak memakai perhiasan, inai atau pacar, celak, parfum, dan semisalnya, serta tidak keluar dari rumahnya kecuali karena suatu keperluan yang mendesak.
Tidak disyaratkan memakai pakaian hitam karena ini tidak ada tuntunannya dan ini perkara yang batil lagi tercela. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian. Saya akan coba berikan gambaran umum dulu dari 2 poin ini. Di pelanggaran untuk keluhan yang ke-68, kalau teman-teman melihat bukunya, melampaui batas masa berkabung atas kematian yang bukan suaminya lebih dari 3 hari. Jadi berkabung ini atau bahasa dalam hadis adalah tuhidda. Atau al-hiddad adalah berhias, ya. Karena ada orang terlalu berlebihan dalam kesedihan sampai akhirnya dia terlihat sangat lusuh, ya, karena kematian seseorang. Dan ini hukumnya diatur dalam syariat, tidak boleh sembarangan. Ya. Kalau selain suami maksimal 3 hari dan ada takziah 3 hari, nggak boleh berlebihan dalam masalah berkabung. Ini secara khusus masalah wanita ya, karena wanita ya, apalagi yang belum memiliki suami, maka dia biasanya bersedih karena meninggal ayahnya, meninggal kakaknya, meninggal siapa saja kerabat yang dicintai atau anaknya, sehingga dia berkabung, dia tidak sama sekali menjaga kebersihannya, segala macam kerapiannya. Gitu. Kalau dia sudah bersuami, tetap dia wajib untuk melayani suaminya. Ya. Di sini dia maksimal 3 hari, nggak boleh lebih berlebihan dalam terenyuh dalam kesedihan. Karena memang kematian teman-teman sekalian adalah sebuah pintu di mana kita semua akan masuk ke dalamnya. Tidak ada siapapun yang antara kita bisa luput dari kematian. Oleh karena itu orang beriman menyambut kematian dengan gembira. Karena memang kematian sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Yang khalidina fiha. Kekal selama ini di dalamnya. Yang penting Allah mengingatkan pesan penting untuk kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Itu penting. Kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, aman semua. Dan juga dalam keadaan Islam, dalam keadaan ajaran Islam yang benar ya. Imam Ahmad membahasakan dengan mengatakan siapapun yang meninggal di atas sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia bisa meninggal dengan bagaimanapun. Ya. Dalam arti kata tidak perlu ada yang dia khawatirkan karena dia meninggal dalam kondisi mengikuti kiai dan guru kita semua, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau suaminya meninggal, maka di sini dia tidak boleh kurang berkabungnya dari 4 bulan 10 hari. Artinya tidak boleh memang dandan dia selama 4 bulan 10 hari untuk membuka diri agar menikah lagi dengan laki-laki lain. Selama 4 bulan 10 hari dia harus tetap tinggal di rumahnya. Ada beberapa poin penting yang memang darurat sekali, memang dia harus penting, itu mungkin berbeda. Tapi kalau tidak, maka tidak dibolehkan sama sekali. Bahas panjang lebar masalah itu insya Allah. Jadi hadis Nabi SAW mengingatkan kepada beliau, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap kematian seseorang lebih sedih. Kenapa wanita disebutkan? Karena wanita seringkali lebih terbawa perasaan. Sehingga mereka banyak sekali bersedih, ya, sehingga mukanya berubah, ya, penampilannya berubah, mungkin juga tidak mandi, tidak segala macam. Ini berlebihan dalam masalah itu. Padahal sebenarnya dia harusnya ya, tidak boleh bersedih berlebihan karena dia sekarang saatnya mengambil pelajaran dari kematian kerabat atau orang yang dicintainya itu, ya, untuk dia memperbanyak amal saleh mumpung dia masih punya kesempatan beramal. Pernah ada di zaman Nabi SAW, ada 2 orang meninggal, selisihnya cuma 1 pekan. Yang satu meninggal mati syahid, pekan depan meninggal yang satu tidak mati syahid. Kemudian setelah mensolati kedua jenazah ini, terutama jenazah yang kedua, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Maka sahabat semua fahamnya, orang yang pekan lalu meninggal mati syahid tentu lebih tinggi derajatnya.
Maka mereka mengatakan, semoga ya Rasulullah Allah merahmati dan mengampuni dia. Dan juga membuat dia menyusul temannya. Maksudnya akan karena dia punya persahabatan dengan yang syahid supaya sama-sama di surga. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya yang ini derajatnya lebih tinggi antara langit dan bumi dibandingkan yang sana. Karena sempat beribadah selama 1 pekan. Jadi kalau Allah memberikan kesempatan kita, misal umur kita 45 tahun, ada orang yang lain umurnya 45 tahun, dia meninggal, kita pun masih hidup, walaupun cuma selisih seminggu saja, itu sudah sebuah karunia yang luar biasa, karena kita punya kesempatan beramal seminggu yang dia tidak punya kesempatan untuk itu. Ini kemuliaan. Oleh karena itu pada saat ada orang meninggal, justru kita mengambil ibrah dan pelajaran supaya kita memperbanyak amal, bukan berlarut-larut dalam kesedihan. Ya. Kecuali kata Nabi SAW terhadap meninggalnya suami. Ya, karena suami punya hak khusus di sini. Karena kapan dia berdandan misalnya, maka kemungkinan besar akan ada orang yang tertarik untuk menikah dengan dia setelah meninggalnya suaminya gitu kan. Oleh karena itu syariat datang membatasi harus 4 bulan 10 hari, setelah itu dia boleh ya, kembali ya, berdandan, dalam arti kata dandan di sini tanda kutip ya. Artinya dia sudah boleh beraktivitas di luar rumah segala macam, yang kemungkinan akan ada orang yang tertarik untuk menikah dengan dia. Ya. Ini yang dimaksud dengan ke-68, nanti kan kita panjang lebar masih jelas. Ini masih pembukaannya, secara umum saya jelaskan dulu. Kemudian di 69, tidak terikat dengan syarat-syarat perkabungan yang diperintahkan oleh syariat yang suci, yaitu wanita memakai perhiasan, ya, celak, parfum dan semisalnya. Jadi di sini dia syarat-syarat syariat adalah pada saat dia berkabung, dia nggak boleh pakai semuanya. Ya. Tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai parfum. Walaupun yang di rumah dia sambut dia sambut tamu-tamu perempuannya, ya, terutama pada saat suaminya meninggal. Serta tidak keluar dari rumahnya kecuali karena suatu keperluan yang mendesak. Jadi nggak boleh sembarangan. Saya menemukan beberapa kasus kita di Indonesia, suaminya baru meninggal kemarin, hari ini sudah beraktivitas sana sini. Gitu. Ini semua tidak boleh dalam syariat. Dia harus tahu masalah itu. Ini hukum syariat, syaratnya begitu. Tidak disyaratkan memakai pakaian hitam. Nah ini sering kali terjadi saya lihat. Bahkan diceritakan, digambarkan dalam sinetron-sinetron, film-film di Indonesia. Seakan-akan memang kalau meninggal itu harus pakai abaya warna hitam. Nggak ada syariat dalam masalah itu. Yang penting menutup aurat. Jadi seakan-akan baju hitam itu adalah baju kesedihan. Padahal ini terkenal dipakai oleh para sahabat Nabi di hari-hari biasa mereka. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana wanita Ansar seperti burung-burung gagak ya, yang berwarna hitam karena dari kepala mereka terulur kain, juga pakaian mereka berwarna hitam dan bukan pada saat kesedihan. Ya. Kata beliau karena itu semua ya, tidak ada tuntunannya, karena itu tidak ada tuntunannya tadi menggunakan baju hitam itu ya. Dan ini perkara yang batil lagi tercela. Baik teman-teman, kita akan coba lebih dalam membahas masalah berkabung ini. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan makna al-hadat atau berkabung itu sendiri. Yaitu tidak memakai perhiasan baik berupa pakaian yang menarik, minyak wangi atau lainnya yang dapat menarik orang lain untuk menikahinya. Jadi kalau selain suami maksimal 3 hari, setelahnya boleh dia beraktivitas seperti biasa. Dan kalau dari hari pertama pun dia tidak berkabung pada saat meninggal, misalnya ayahnya, anaknya, saudaranya, ibunya, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Tapi kalau dia memang mau berkabung, dalam arti kata dia tidak mau berhias, dia tidak mau bertemu orang, maksimal 3 hari. Kecuali melayani suami. Ini tidak ada khilaf di antara ulama tentang wajibnya mereka untuk melayani suaminya. Ini pendapat wajibkan ini jumhur ulama. Ada pendapat tentang Hasan Basri yang tidak mewajibkan masalah, tapi ini ya, dianggap oleh para ulama syadz karena memang
umumnya jumhur menyetujui masalah tentang wajibnya masalah itu. Nah, kecuali kalau suaminya meninggal, baru dia diwajibkan selama 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Jadi dia menghitung 4 bulan 10 hari itu dari hari wafat suaminya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya al-hadat adalah sikap wanita yang tidak mengenakan segala sesuatu yang wangi, celak mata dan pakaian yang menarik dan tidak keluar rumah tanpa keperluan mendesak setelah kematian suaminya. Jadi itu yang dimaksud dengan terjemahan Indonesianya adalah berkabung. Berkabung. Baik. Al-hadat sendiri atau berkabung ini dibagi dua dalam syariat kita. Yang pertama adalah berkabung atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Dan yang kedua berkabung karena kematian satu anggota kerabat. Dan ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita jelaskan. Ya, yang sudah kita bacakan hadisnya. Dan itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat Bukhari atau riwayat Imam Muslim disebutkan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala maitin fawqa 3 illa 'ala zawjiha. Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian melebihi 3 hari. Kecuali atas kematian suaminya. Itu riwayat Muslim. Riwayat Bukhari ada tambahannya fa innaha tuhiddu 'alaihi 4 asyhur wa 'ashra. Karena dia berkabung atau wajib berkabung atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Harus dihitung itu ya. Dihitung tepat. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menghitung. Seperti masa iddah wanita kalau meninggal, kalau diceraikan oleh suaminya. Ya, Allah menyuruh menghitung masa iddah itu. Ahsul iddah kata Allah. Hitung iddah itu. Tepat. Makanya waktu Nabi SAW pun bersumpah tidak akan mendatangi istri-istrinya karena mereka menuntut pada itu menaikkan nafkah. Lalu Allah menyuruh mereka memilih apakah memilih untuk cerai dengan Nabi SAW dan mereka diberikan apa yang mereka butuhkan dari dunia atau mereka tinggal dengan Nabi SAW tapi mengikuti keputusan Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu Nabi SAW bersumpah sebulan tidak akan datang. Lalu beliau pun datang ke rumah pertama adalah Aisyah. Setelah 29 hari. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Aisyah menghitung. Ya Rasulullah, Anda telah bersumpah sama Allah tidak datang kepada kami selama sebulan. Dan ini baru 29 hari. Kata Nabi SAW, bukankah bulan itu mayoritasnya 29 hari. Jadi tergantung ya. Makanya Anda menentukan misalnya tentu yang paling tepat adalah bulan Hijriyah. Itu yang paling tepat. Ya, paling tepat. Saya pribadi belum menemukan pendapat yang pribadi ini tentang hitungan bulan Masehi. Yang saya tahu adalah bulan Hijriyah. Jadi Anda harus tahu juga bulan Hijriyah itu bulan keberapa. Perlu tanggal-tanggal kita di rumah itu ada tanggal Hijriyah, ada tanggal Hijriyahnya. Jadi kalau meninggal misalnya suami di Rabiul Awal, ya, di bulan ketiga, ya, maka kita mulai hitung tanggal berapa Rabiul Awal. Anggaplah bisa Rabiul Awal sampai 29 Rabiul Awal. Meninggalnya suami di tanggal 19 misalnya. Berarti masih ada 10 hari di bulan Rabiul Awal. Tinggal ditambah 4 bulan setelah itu. Berarti full bulan Jumadil, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Berarti selama 4 bulan itu sampai bulan Rajab dengan 10 hari pertama, 10 hari terakhir bulan Rabiul Awal, maka baru selesai masa berkabungnya wanita yang meninggal suaminya. Jadi ini penting untuk digarisbawahi tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah hukum ini. Tadi kan kita membahas hadis, bukan mendahulukan hadis dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena kita membaca dalil yang ditulis oleh penulisnya. Allah telah menjelaskan masalah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Anda bisa buka tentunya surah Al-Baqarah ayat 234. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashrin wa ashra.
فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, dalam kurung hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi harus dihitung itu ya, karena Allah sebutkan 4 bulan 10 hari. Harus tepat. Kalau tidak Anda melanggar di sini. Ya. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Maksudnya yang dibolehkan dalam syariat. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Juga dari hadis Zainab bintu Abu Salama radhiyallahu anhum ajma'in, beliau berkata, "Sami'tu Umma Salamah taqul," aku mendengarkan Ummu Salamah, ibunya, berkata, radhiyallahu anhunna ajma'in, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Faqalat ya Rasulullah. Lalu wanita itu berkata, wahai utusan Allah, inna ibnati tufiya anha zawjuha wa qad ishtaqat ainaha afatakhuluha. Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku meninggal suaminya. Dan ia mengeluh sakit matanya. Nah, biasanya orang zaman dulu tuh kalau sakit mata berobat dengan pakai celak, terutama celak ismit, ya. Jadi tulisannya itu hamzah, fa, mindal, ismit. Ini jangan lupa dan Anda usahakan dapatkan celak ini ya. Laki-laki dan perempuan dianjurkan pakai. Kata Nabi SAW, ismit itu menguatkan pandangan mata dan melebatkan atau menumbuhkan bulu mata. Yaitu ada hadisnya, Anda bisa ketik, tinggal cari di Google tentang hadis tentang celak ismit. Dan ini celak satu-satunya yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, bahkan beliau sendiri pernah menggunakannya ya. Hanya pernah saya ingatkan ini, kalau menggunakan celak ismit, yang saya tahu di Timur Tengah itu ada yang barit, ada yang dingin, dan ada yang har, panas. Biasanya mereka gunakan yang dingin itu di musim panas, ya, dan mereka gunakan yang panas di musim dingin. Ya. Jadi kalau beli, hati-hati juga ya. Ini sering saya ingatkan jemaah kalau lagi umroh bersama kami atau haji, kalau mau beli ithmet, beli yang seperti ini. Ya. Artinya yang dingin, lebih baik di Indonesia ini yang kita beli yang dingin, ya, lebih tepatnya. Karena cuaca bisa kita katakan standar lah sepanjang tahun. Tapi di negara-negara seperti Timur Tengah yang ada padang pasir, biasanya kalau panas-panas sekali, mereka butuh ithmet yang dingin. Dan di musim dingin kadang-kadang dingin sekali. Waktu kami masih di Madinah itu bisa sampai 5 derajat bahkan di bawah dari itu ya. Kalau puncak-puncaknya musim dingin. Nah itu menggunakan ithmet yang panas ya. Nah biasanya digunakan untuk pengobatan memang. Karena Nabi SAW ingatkan masalah itu. Wanita ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, anak perempuan saya meninggal suaminya dan dia lagi sakit mata. Boleh nggak saya mengenakan celak matanya? Untuk berobat maksudnya. Ya, makanya dia mengatakan, afatakhuluha. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, la marrataini aw thalathan. Nabi SAW mengatakan tidak 2 kali sampai 3 kali. Kulla dzalika yaqul la, semua itu beliau mengatakan tidak boleh. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama hiya arba'atu asyrin wa asyra. Dia harusnya berkabung selama 4 bulan 10 hari terlebih dahulu. Waqad kanat ihdakunna fil jahiliyah tarmil bil ba'rati ala ra'sil haul. Ya. Sementara itu adalah hukum Islam. Dan di masa jahiliyah dulu, seseorang yang terkadang membuang kotoran binatang pada akhir tahun. Dalam arti kata, pada saat mereka sedang berkabung ya. Jadi saksi bahasan kita adalah bagaimana
Nabi SAW memerintahkan agar 4 bulan 10 hari. Ibnu Qudamah rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur yang wafat tahun 620 Hijriah, dan beliau salah satu ulama yang masyhur di mazhab Hanabilah, mengatakan, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kewajiban al-hadat atau berkabung atas wanita yang suaminya meninggal, kecuali dari Al-Hasan Basri. Beliau menyatakan tidak wajib, namun pendapat ini adalah pendapat yang syadz atau yang bertolak belakang, bisa kita bahasakan begitu ya. Pendapat para ulama, jadi dia bertolak belakang dengan pendapat para ulama dan menyelisih sunnah, sehingga terdapat atau pendapat tersebut tidak disignifikan atau tidak dianjurkan ya. Ibnu Qayyim juga rahimahullah yang meninggal tahun 751 Hijriah berkata, umat telah berijma sepakat tentang kewajiban ahdat atau al-hadad tadi ya, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan Al-Hakam bin Utaibah. Ini mereka mengatakan sunnah ya. Tapi sekali lagi jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Hukum berkabung atas salah satu, ini untuk suami. Kalau berkabung untuk salah satu kerabat, maka 3 hari saja. Berkabung untuk selain suami, kerabat seperti ayah, anak, ibu, dan segala macam, diperbolehkan tapi maksimal 3 hari dan tidak boleh lebih. Kapan lebih berarti dia melanggar syariat. Namun walaupun dibolehkan dia berkabung, tetap lebih baik dia tidak usah berkabung. Dalam arti kata kalau selain suaminya, tapi dia biasa gitu ya. Dan pada saat meninggal selain suaminya membutuhkan dia, tetap dia harus melayani. Ya. Dia melayaninya, tetap dia berdandan untuk suaminya, tetap dia melayani, tidak boleh dia menolak semua itu. Jadi beda hukum antara berkabung karena ada kerabat yang meninggal selain suami atau dengan suami. Ya. Suami hukum tersendiri. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ini wafat tahun 852 Hijriah, menegaskan syariat memperbolehkan seorang wanita untuk berkabung atas kematian selain suaminya selama 3 hari. Karena kesedihan yang mendalam dan penderitaan yang mendera karena kematian orang tersebut. Hal ini tidak wajib menurut kesepakatan para ulama. Jadi boleh saja dia tidak berkabung kalau selain suaminya. Ini lebih baik tentunya. Namun seandainya suaminya mengajaknya berhubungan intim atau jima, maka ia tidak boleh menolaknya. Artinya tetap dia harus, kan kalau mau berjima kan harus bersih-bersih, mandi, wangi-wangi, dan segala macam gitu kan. Ibnu Hazm juga berkata, meninggal tahun 456 Hijriah, seandainya seorang wanita berkabung selama 3 hari atas kematian bapak, saudara, anak, ibu, atau kerabat lainnya, maka itu hukumnya mubah. Artinya masih dibolehkan. Tapi ingat, ada suami, ya kalau dia masih bersuami, yang harus dia layani. Ini artinya lebih baik dia tidak berkabung di situ kalau selain suaminya ya. Tetap dia biasa. Dan kita bicara di sini teman-teman, perhatikan baik-baik lingkupnya. Memakai minyak wangi, memakai celak di rumah. Dalam arti kata bukan untuk kita bicara di luar sana. Gitu kan? Karena kalau kita bicara lagi menggunakan minyak wangi keluar rumah yang akhirnya masuk dalam larangan hadis yang lain tentang tidak bolehnya wanita menggunakan wangi-wangian di luar rumah walaupun bukan masa berkabung ya. Karena pernah Nabi SAW bersabda, wanita yang menggunakan minyak wangi dan tercium sehingga ia bisa menggoda lawan jenisnya, ya, maka dia adalah dianggap seperti pezina. Itu hukum tersendiri. Jadi kalau kita bicara masalah berdandan sini, berdandan di tempatnya. Seperti misalnya tadi ada ibu, ada ayah, ada anak, ada saudara atau saudari dari seorang wanita meninggal dunia, dia bersedih. Tapi kalau dia punya suami, tetap dia berdandan. Kalau suaminya membutuhkannya. Kalau suaminya meninggal, dia tidak boleh berdandan seperti kalau ada suaminya di rumah, ya. Jangan bahas lagi di sini, lingkupnya adalah di luar sana, ya, segala macam. Kita sedang berbicara masalah dandanan di rumah. Jadi kalau misalnya ada wanita meninggal suaminya, sudah 4 bulan 10 hari.
Kemudian sekarang udah lewat masa berkabung itu, yang diperintahkan dalam syariat, dia boleh pada saat ada laki-laki mau melamarnya, ya, dia berapi-rapi, tidak lagi kusam wajahnya, gitu kan. Ini dibolehkan pada saat, sehingga laki-laki itu mau tertarik untuk menikahi dia. Nah ini juga, ini pun di tempat yang sudah kita bahas tadi, misalnya di rumahnya. Ibnu Qayyim juga berkata rahimahullah, yang meninggal tahun 751 tadi sudah kita sebutkan tahun meninggalnya, menyatakan berkabung atas kematian suami hukumnya wajib dan atas kematian selainnya boleh saja. Ada beberapa syarat teman-teman diwajibkannya al-hadat atau berkabung ini. Yang pertama, wanita tersebut berakal dan balik. Ini ulama susunkan tentang syaratnya. Jadi yang berkabung itu adalah wanita yang berakal dan balik. Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang balik dan berakal diwajibkan melewati masa al-hadat. Ya. Namun mereka masih berselisih pendapat tentang wanita yang belum memasuki masa balik atau gila. Tadi kan berakal. Kalau orang gila bagaimana? Ya. Pendapat yang rajih yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mewajibkan. Jadi walaupun misalnya wanita itu gila tapi bersuami, meninggal suaminya, apakah tetap dia wajib berkabung 4 bulan 10 hari? Maka pendapat yang paling kuat rajih mengatakan iya. Kemudian juga yang balik atau yang masih belum memasuki masa balik. Misal ada seorang wanita dinikahkan oleh ayahnya belum balik. Sahkah pernikahan? Sah. Nabi SAW menikah dengan Aisyah sebelum balik, gitu kan. Kemudian meninggal suaminya sebelum dia balik. Apakah dia tetap wajib kena berkabung 4 bulan 10 hari? Pendapat yang paling kuat iya. Ini poin penting ya. Jadi syaratnya adalah, kalau umumnya ulama mengatakan balik dan berakal. Namun kalau kita lihat pendapat yang kuat, perselisihan pendapat ulama, kalau itu disepakati tadi, balik dan berakal. Namun bagaimana tentang masalah kalau gila dan belum balik? Nah ini khilaf di antara ulama. Tapi dari khilaf yang panjang itu, pendapat yang paling rajih adalah tetap saja mereka berkabung. Yang kedua, beragama Islam. Jadi selain muslim tidak ada hukumnya ini. Syarat ini juga disepakati oleh para ulama. Perbedaan pendapat terjadi pada wanita ahli kitab, apakah dikenakan kewajiban ini atau tidak. Jadi misalnya seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita ahli kitab. Karena ini hukumnya boleh. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 5 Allah sebutkan tentang bolehnya laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasraniyah. Bagaimana kalau suaminya meninggal sementara dia masih dalam keadaan agamanya? Apakah dia tetap berkabung juga? Pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan itu diwajibkan atas wanita ahli kitab yang menikah dengan muslim lalu suaminya meninggal. Khilaf di antara ulama masalah itu. Apakah kalau muslimah udah ada khilaf. Udah pasti dia harus berkabung 4 bulan 10 hari kalau suaminya meninggal. Yang khilaf adalah di wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasraniyah. Di sini khilaf, tapi pendapat yang rajih lagi, sekali lagi setelah disimpulkan semuanya oleh para ulama, ternyata mereka punya kewajiban berkabung karena berstatus istri dari suami muslim. Jadi berlaku agama suaminya gitu. Ya, tentu selain wanita ahli kitab tidak boleh kita nikahi ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menekankan kita teman-teman sekalian melalui Rasulnya Muhammad SAW untuk betul-betul menghitung ini. Sekali lagi saya ingatkan ini harus dihitung. Ada sebuah riwayat yang cukup panjang, saya langsung terjemahkan. Hadis yang terkenal Subai'i atau Subai'iyah yang mengatakan Umar bin Abdullah bin Al-Arkam Az-Zuhri menulis surat kepada Abdullah bin Utbah memberitahukan kepadanya bahwa Subai'iyah telah menceritakan kepadanya bahwa ia adalah istri Sa'ad bin Khawlah yang berasal dari Bani Amr bin Lu'ay dan dia ini termasuk orang yang ikut dalam perang Badr. Lalu Sa'ad meninggal dunia pada saat Haji Wada sedangkan Subai'iyah dalam keadaan hamil. Tidak lama kemudian setelah suaminya wafat ia melahirkan. Ketika selesai nifasnya, maka Subai'iyah berhias untuk dinikahi. Jadi mulai lagi dia segar di rumahnya. Pada saat
dia sudah melahirkan. Jadi baru saja berapa hari suaminya meninggal, ternyata dia sudah dandan ya, sudah mulai di rumah segar kembali. Abu Sanabil bin Ba'ka, seorang dari Bani Abdiddar, menemuinya sembari berkata, mengapa saya lihat kamu berhias, tampaknya kamu ingin menikah. Tidak, demi Allah, kamu tidak boleh menikah sampai selesai 4 bulan 10 hari. Maka Subai berkata, ketika ia bicara demikian kepadaku, maka aku pun memakai pakaianku pada sore harinya, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan tentang hukum tersebut. Jadi sebenarnya riwayat yang kita sedang baca ini adalah bagaimana hukumnya kalau yang sedang ditinggal oleh suaminya wanita hamil. Nah ini perlu hukum tersendiri, penjelasan hukum tersendiri tentunya. Tadi kan kalau seandainya meninggal suaminya, dia tidak hamil. Yang tadi semua kita bahas tidak hamil. Maka 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau dia sedang hamil? Apakah sama 4 bulan 10 hari? Kita lihat di masa iddah perceraian berbeda. Antara wanita yang diceraikan dalam kondisi tidak hamil, itu cuma 3 bulan atau 3 kali masa suci. Kalau dia dalam kondisi hamil, maka sampai dia melahirkan. Jadi kalau misalnya ada wanita diceraikan di bulan pertama dia hamil, maka iddahnya bukan 3 bulan. Iddah perceraian ya. Kita bicara masalah hukum lain dulu, masalah perceraian. Dia tidak bisa hitung 3 bulan karena sedang hamil, tapi sampai dia melahirkan. Berarti kalau wanita yang diceraikan oleh suaminya di bulan ke-9 dari kehamilannya, tinggal 4-5 hari lagi dia akan melahirkan. Kemudian ya, dia melahirkan 4-5 hari setelah itu, berarti masa iddah dia sudah selesai. Karena sebenarnya masa iddahnya wanita hamil itu kalau diceraikan adalah sampai dia melahirkan. Begitu juga dengan masa berkabung sama hukumnya. Saya jelaskan tadi tentang masalah iddah perceraian karena memang ini hukumnya sama. Artinya kalau dia suaminya meninggal, ya, sementara dia hamil, masa berkabungnya bukan lagi 4 bulan 10 hari, tapi berkabungnya sampai dia melahirkan. Jadi kalau misalnya dia baru hamil pertama, bulan pertama, kemudian suaminya meninggal. Dia tidak bisa berkabung 4 bulan 10 hari sampai dia selesai melahirkan. Begitu juga dengan kasus seperti As-Subaiyah ya, yang masyhur tadi, sahabiat ini. Beliau radhiyallahu anha baru meninggal suaminya, beberapa hari kemudian dia melahirkan. Maka dia pun berhias. Dalam arti kata di rumah, segar, segala macam. Ada satu kerabatnya datang yang mahramnya mengatakan, saya lihat kamu sudah seperti wanita biasa, seperti kalau ada suami segar di rumah, segala macam gitu. Jadi artinya sudah ada pakai celak, segala macam. Gitu kan. Seperti kau mau menikah gitu. Tidak, demi Allah dia bilang, kau harus menjalankan hukum Allah 4 bulan 10 hari. Maka Subaiyah pun keluar dan melaporkan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, lalu aku mendatangi Nabi SAW dan menanyakan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan fatwa kepadaku bahwa aku telah halal dengan melahirkan dan memerintahkanku menikah bila ku inginkan. Bila ku inginkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, adapun orang hamil jika telah melahirkan, maka gugurlah kewajiban berkabungnya tersebut menurut kesepakatan mereka atau para ulama. Sehingga ia boleh menikah, berhias dan memakai wangi-wangian untuk suaminya yang baru dan berhias sesukanya. Ibnu Hajar juga menyebutkan rahimahullah, mayoritas ulama dari para salaf dan imam fatwa di berbagai negeri berpendapat bahwa orang yang hamil jika wafat suaminya menjadi halal, boleh menikah lagi dan selesai masa iddahnya dengan melahirkan. Jadi sekali lagi ya, ini penting sekali untuk difahami bagi para muslim karena ini hukum berhubungan dengan masalah Anda. Kalau Anda diceraikan oleh suami tidak hamil, maka masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali masa suci. Kalau dalam kondisi hamil, maka sampai selesai melahirkan. Begitu juga dengan pada saat berkabung meninggalnya suami. Ya, kalau dalam kondisi tidak hamil, 4 bulan 10 hari. Dalam kondisi hamil, sampai melahirkan. Ya, seperti itulah. Masa berkabungan dimulai dari hari kematian suami. Ini penting untuk dihitung. Mirip juga dengan akikah anak ya. Jadi hari itu dia meninggal berarti sudah masuk hari pertama. Ini juga dengan akikah. Hari itu dilahirkan berarti sudah hari pertama. Hari ketujuhnya kan diakikahkan baik. Dan seperti itu cara hitungnya. Walaupun berita kematian terlambat ia dengar.
Demikianlah pendapat mayoritas para sahabat, para imam 4 madhab, diikuti juga oleh Abu Thawr, Ishaq bin Ishaq bin Rahawai, dan juga Abu Ubaid. Ini semua menyatakan bahwasanya misal ada seorang wanita, suaminya merantau. Ada seperti di Indonesia terjadi kan beberapa suami pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri ya. Terputus berita, dia jarang telepon istrinya. Mungkin dia telepon hanya sebulan sekali misalnya. Karena kesibukan dia atau dia berada di satu lokasi yang tidak ada sinyal internet, ya tidak ada internet sehingga dia sulit sekali, dia harus ke satu kota yang besar untuk bisa berhubungan dengan istrinya, maka dia cuma bisa lakukan sebulan sekali misalnya. Atau mungkin bahkan ada yang terputus selama 6 bulan, contoh misalnya. Nah, sekarang ada seseorang anggaplah sebulan. Suaminya sebulan sekali telepon misalnya. Pada saat mau transfer uang, dia ke satu kota besar, lalu kemudian dia telepon sekaligus dia beritakan ke istrinya. Ternyata, ya, 1 bulan berlalu, dia sudah meninggal dari awal bulan. Istrinya nggak tahu. Istrinya nggak dapat telepon, nggak dapat transferan uang, kemudian dia coba cari tahu, ternyata dia baru tahu suaminya meninggal bulan lalu dan sudah dikubur di negeri yang suaminya bekerja itu. Maka kapan dia mulai hitung berkabungnya? Dihitung dari 1 bulan yang lalu. Artinya sudah berlalu sebulan, walaupun dia tidak tahu, karena hukumnya dia tidak tahu kan di sini. Berarti selama sebulan yang tadinya dia di rumah biasa saja, kalau ada tamu perempuan dia sambut, dia menggunakan minyak wangi, kan ada tamu perempuan, menghadapi perempuan boleh di rumah misalnya. Depan ibunya, depan ayahnya, depan anaknya, dia tetap biasa saja gitu kan. Nah, sebenarnya sudah masuk masa berkabung, tapi karena dia tidak tahu informasi meninggal suaminya, maka tetap dihitung 1 bulan itu masa berkabungnya. Sisa 3 bulan, 10 hari. Nah ini juga disepakati oleh para ulama. Dan ulama-ulama umumnya menekankan tentang masalah tadi pentingnya menghitung dengan bulan Hijriyah, sekali lagi. Bulan Hijriyah. Secara umum teman-teman sekalian, ya, kalau kita ringkaskan, saya tutup dengan ini, wanita yang sedang menjalani masa berkabung tidak boleh melakukan segala sesuatu yang diharamkan pada wanita yang sedang menunggu masa iddah, seperti berhias atau hal-hal lainnya dan menarik perhatian laki untuk menikahinya. Dan diharamkan para wanita yang berkabung itu semua yang diharamkan pada orang yang menunggu masa iddah dan berhias atau yang lainnya yang dapat menarik perhatian untuk dinikahi. Jadi ini masa iddah pun berlaku sama ya, masa iddah pun berlaku sama. Kalau Anda diceraikan juga sama suami, na'udzubillah, maka sama hukumnya. Ada masa iddah 3 kali masa haid dan juga ada 4 bulan sampai melahirkan kalau Anda sedang hamil.